Shalom ibu-ibu, Persekutuan Wanita Febe Kemayoran dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Kalau kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat semua ini adalah karena kebaikan Tuhan. Mari kita mulai kebaktian ini dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari, bahkan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Kami sungguh sangat bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Jikalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah, layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin kebaktian ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Juga Tuhan, kami mohon supaya peralatan yang kami pergunakan tidak ada gangguan, juga internet, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan. Lagu yang pertama adalah Mari Kita Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Mari kita lanjutkan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sore hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Alvin Anggasa Putra. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku
kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera ibu-ibu Febe yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita kembali bersekutu, dan saya juga berharap kita semuanya senantiasa sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sore hari ini saya mengajak kita semuanya bersama-sama membuka Alkitab kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 7 dan 8. Mazmur 25 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga memelihara dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan, ada sebuah penelitian beberapa waktu yang lalu. Sebuah penelitian terhadap orang-orang yang datang ke gereja. Jadi penelitian ini khusus meneliti pengunjung gereja. Dari hasil penelitian itu, salah satu yang bisa disimpulkan adalah bahwa kebanyakan orang-orang yang datang ke gereja itu memandang bahwa yang paling perlu, yang paling penting bagi mereka adalah mereka bisa merasa baik. Mereka datang ke gereja dengan tujuan mereka itu bisa merasa baik. Sehingga yang utama mereka berkegiatan di gereja, mereka bisa merasa baik. Melalui berdoa, melalui nyanyian, menyanyikan lagu-lagu rohani, mendengarkan nasihat dari mimbar yang mungkin diselingi dengan gelak tawa. Dan itu cukup. Mereka merasa puas dan merasa baik. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya hasil penelitian ini sungguh amat menyedihkan. Betapa orang-orang yang datang ke gereja hanya satu tujuannya, ingin merasa baik. Sehingga mereka apapun kehidupan mereka, sehari-harinya, yang penting mereka datang ke gereja, mereka merasa baik. Adanya orang-orang yang mungkin kehidupannya suka mencaci maki orang lain, suka menyakiti orang lain. Begitu mereka datang ke gereja, mereka bernyanyi, berdoa, mereka merasa baik.
Ada orang yang datang ke gereja aktif melayani. Tetapi di dalam kehidupannya mereka, di tempat pekerjaan mereka sering menindas bawahannya. Tapi begitu mereka melayani di gereja, mereka puas, mereka merasa baik. Ada orang yang tadinya juga di dalam kehidupannya begitu mudah menilai, mencela orang lain. Tapi begitu datang ke gereja, mereka berbakti, mereka merasa puas dan merasa baik. Bukankah sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari setiap orang Kristen, dari setiap kita, bukan merasa baik, tetapi kita diminta Tuhan untuk menjadi baik. Tuhan menghendaki kita itu menjadi baik, bukan merasa baik. Yang Tuhan inginkan adalah kelakuan kita yang baik, bukan perasaan kita. Lalu sebenarnya bagaimana kita itu bisa menjadi baik? Bukankah setiap orang itu pada dasarnya adalah tidak baik di mata Tuhan? Semua orang itu tidak baik. Namun bagaimana Tuhan itu menginginkan kita menjadi baik di tengah-tengah dunia yang juga tidak baik ini? Oleh sebab itu, pemazmur begitu menandaskan kepada kita bahwa Tuhan yang baik dan benar itu, kita butuhkan Dia. Kita membutuhkan pengampunan dari Dia. Sebagaimana dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Pemazmur menyadari, dia yang lemah, yang tidak baik ini, membutuhkan Tuhan yang benar dan baik ini. Membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Bukankah setiap kita yang menyadari bahwa diri kita ini berdosa, kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengampunan Tuhan. Namun seringkali kita itu yang butuh pengampunan Tuhan. Namun kita di dalam menjalani hidup, kita seringkali menghukum orang tanpa pengampunan. Kita membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mudah memberikan pengampunan kepada orang lain. Mari ibu-ibu, kalau kita menyadari bahwa diri kita ini berdosa, datang kepada Tuhan, memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Untuk selanjutnya, biarlah Tuhan yang membimbing kita, sebagaimana di dalam ayat yang ke-8. Supaya Tuhan itu benar-benar menunjukkan jalan kepada kita yang tersesat ini. Kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengampunan Tuhan dan membutuhkan bimbingan Tuhan. Supaya kita menjadi baik, menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita yang sudah menyadari keberadaan kita yang berdosa ini, kita datang memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang memperbarui kita dan yang akan membimbing kita supaya kita menjadi baik. Kita datang kepada Tuhan. Kita aktif di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita aktif melayani Tuhan. Bukan cuma kita itu supaya merasa baik. Tetapi kita harus menjadi baik. Menjadi orang yang baik. Kita datang kepada Tuhan. Bukan sekedar kita supaya perasaan kita yang baik. Tetapi kelakuan kita yang baik. Mari ibu-ibu Febe yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama. Saling mendukung, saling menguatkan, saling mendorong. Supaya kita ini bisa menjadi orang yang baik. Orang yang benar-benar baik, bukan orang yang merasa baik. Biarlah setiap kita ditempatkan Tuhan dimanapun, kita menjadi orang yang baik, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Karena Tuhan itu terus mengingatkan kami
keberadaan kami dan juga aktivitas kami. Mungkin kami seringkali menganggap kami sudah bertingkah laku rohani. Dan kami cukup merasa puas, kami merasa baik. Namun sesungguhnya di hadapan Tuhan, kami tidak baik dan kami tidak benar. Tuhan, ampunilah kami, perbaruilah kami, supaya kami selalu datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon bimbingan Tuhan, supaya setiap kami, Tuhan tempatkan dimanapun, kami benar-benar menjadi orang yang baik, bukan orang yang merasa baik. Kami menjadi orang yang benar dan baik di mata Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami dimanapun. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, membimbing Ibu-Ibu Febe ya Tuhan di dalam melanjutkan karya di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Kami atas nama Persekutuan Wanita Febe Kemayoran mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Evangelis Alvin Anggasa Putra atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga dapat menjadikan berkat rohani bagi kita semua yang mendengarnya. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu-ibu bisa memasukkan ke dalam celengan yang sudah diberikan di rumah masing-masing. Ataupun ibu-ibu bisa mentransfer di bank yang sudah di-share di grup WA. Sambil menjalankan persembahan, kita pujikan semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
amat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih untuk berkat yang sudah percayakan pada kami, dan kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat itu untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biarlah kami boleh memberi dengan sukarela dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Alvin Anggasoputra. Kami persilakan. Ya, Ibu-ibu, mari kita melanjutkan kehidupan kita. Kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup, mari kita pujikan lagu Bapak Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.